bersyukur dan kami percaya Tuhan selalu buka jalan bagi kami. Tuhan bahkan selalu buat jalan di dalam hidup kami, sehingga apapun persoalan hidup kami, apapun yang kami alami, apapun pergumulan kami, selalu ada jalan keluar. Karena itu kami bersyukur Bapa Yahweh, kami mau dilawat oleh kebenaran-Mu. Kami membuka hati untuk kebenaran-Mu saat ini. Bersihkan setiap hati kami, koreksi setiap hati kami, biar kami terus berkenan di hadapan-Mu. Karena itu urapi kami semua, baik mempelai-Mu, jemaat-Mu semuanya. Urapi dengan kuasa-Mu, anugerahkan hikmat dan wahyu daripada-Mu untuk kami boleh menikmati, mengerti kebenaran-Mu. Kuasa setan, kuasa gelap roh jahat yang coba mau mengganggu, menghalangi pemberitaan daftar-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasi, kami katakan hancurkan, singkirkan semua tempat benteng
semua dengan darah Yesus Hamasi. Terima kasih Bapa Surgawi. Berbicaralah, nyata kami isi hatimu. Kami siap untuk mau menikmati kebenaran-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasi. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan dulu kembali. Puji Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Bapak Yahweh sungguh baik bagi kita. Kita bersyukur hari ini Tuhan lagi beri kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam waktu bahkan penantian kita untuk kedatangan Tuhan. Kita terus harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita. Ada hal-hal yang harus kita bersihkan, harus kita selesaikan, harus kita bereskan. Ada hal-hal yang harus bahkan kita tanggalkan untuk kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita masih bicara tentang hati. Dan kali ini temanya liciknya hati. Saudaraku, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita raih, kemenangan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, itu semua dimulai dari setiap hati kita. Amin. Itu semua dimulai dari hati kita. Bahkan saudaraku, apakah itu kegagalan, apakah itu kehancuran, itu semua berawalnya dari hati. Nah, hari ini saudara kita akan melihat kebenaran Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Mari kita akan membacakan kebenaran Tuhan ini secara bersama-sama. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9. Kita bangkit berdiri dan kita akan sama-sama membacakan kebenaran Tuhan ini. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita membacanya. 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Katakan amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku, ini kebenaran Tuhan yang sama-sama saudara dan saya, kita semua akan renungkan saat ini. Kebenaran Tuhan yang akan melawat kita hari ini. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 19 ini bicara tentang hati. Dan ini saudara, firman Tuhan katakan betapa liciknya hati. Saudaraku, tahukah kita hati kita itu berlapis-lapis dan kadang saudara kita tidak tahu sendiri, bahkan kita tidak mengenal hati kita sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Tidak ada orang yang tahu bicara mengenai hati. Orang tidak tahu. Sehingga ada perkataan dan kalimat yang berkata begini, dalamnya laut itu bisa diukur, tapi dalamnya hati itu siapa yang tahu? Sesuatu yang tersembunyi, orang-orang tidak tahu. Dan saudara bayangkan, bahkan kadang kita sendiri pun tidak tahu keadaan hati kita. Kita sendiri pun bahkan tidak mengenal hati kita. Nah, sehingga firman Tuhan katakan betapa liciknya hati itu. Hati ini berlapis-lapis. Nah, saudaraku, kadang kita, makanya jangan heran, kadang kita semua kelihatan baik, tetapi sesungguhnya hati kita tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena saudaraku, hati itu berlapis-lapis dan kadang kita sendiri pun tidak tahu. Hati itu begitu licik. Nah, tapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ia akan membuka semuanya. Ia akan bahkan mengajarkan kita untuk tidak memiliki hati yang seperti itu, atau bahkan terlepas dari yang namanya hati yang licik. Nah, kata licik, saudaraku, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia itu ada beberapa pengertian. Nah, kata licik di sini
Itu yang pertama dinyatakan bahwa banyak akal yang buruk. Yang kedua pandai menipu. Yang ketiga culas. Yang keempat curang. Banyak akal yang buruk. Saudaraku, banyak saudara kita bahkan pernah melewati hal yang seperti ini. Bahkan kita tidak tahu, banyak orang yang tidak tahu, bahkan tidak kenal bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Nah saudaraku, di dalam firman Tuhan kita bisa melihat ada beberapa kisah yang terjadi bicara mengenai akal yang buruk. Di dalam kitab Ester pasal yang ke-3 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar menggunakan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Nah saudara, ini bicara tentang Haman yang mempunyai rencana yang buruk. Ada sesuatu yang buruk yang timbul di dalam hatinya yang dia rencanakan. Bahkan dia anggap bahwa terlalu hina hanya untuk membunuh Mordekai. Tetapi dia berniat untuk mau membinasakan bangsa Yahudi, karena telah diketahui Mordekai ini orang Yahudi. Sehingga Haman berencana ada sesuatu yang buruk yang timbul di dalam hatinya yang mau dia kerjakan. Yang kedua, coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 15. 2 Samuel 11 ayat 15 ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di depan barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Nah ini Daud yang karena menginginkan istri dari Uria sampai dia harus ada hal yang buruk, merencanakan sesuatu yang buruk untuk Uria. Apa yang dia lakukan? Dia seru kepada Yoab panglimanya, tempatkan Uria di barisan depan. Tempatkan Uria di paling depan supaya apa? Ketika terjadi pertempuran, peperangan, kalian mundur agar Uria itu mati. Nah ini Daud seorang yang sebenarnya terkenal sangat jujur di hadapan Tuhan. Orang yang sangat jujur, yang sangat dekat dengan Tuhan. Kemarin Ibu Lydia khotbah, Daud ini 7 kali dalam sehari dia berdoa dan menyembah Tuhan. Seorang yang dekat dengan Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata bahwa dia seorang yang jujur. Tapi dalam hal ini Daud, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jatuh di dalam yang namanya licik hatinya. Apa yang dia lakukan? Ada akal yang buruk, ada rencana yang buruk yang dia lakukan. Saudaraku, jangan dulu bicara orang yang belum bertobat. Kalau mungkin kita berjumpa dengan orang yang belum kenal Tuhan, banyak saudara, karena kita dulu mantan-mantan seperti itu. Dulu kita belum bertobat, kita semua pernah melakukan hal yang seperti itu. Tapi setelah kita bertobat, kita diberikan, firman Tuhan katakan, diberi hati yang baru. Amin. Diberi hati yang baru, hati yang taat. Tapi dalam kisah ini Daud, saudaraku, Daud bukan seorang Farisi. Daud bukan orang yang jauh dari Tuhan. Firman Tuhan mencatat dia dekat dengan Tuhan. Amin. Dia seorang yang suka berdoa, suka memuji, suka menyembah. Dia seorang yang dipilih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatinya. Daud dipilih bukan karena kegagahannya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia kuat. Justru saudara, Daud adalah seorang muda yang masih kemerah-merahan, tapi Tuhan melihat hatinya. Hati yang tulus, hati yang bertanggung jawab.
yang murni yang dilihat Tuhan. Sehingga Bapak Yahweh menyuruh Samuel lantik dia, pilih dia di antara saudara-saudaranya. Daud didapati seorang yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh memilih dia. Kenapa? Bapak Yahweh memilih dia karena hatinya, melihat hatinya. Amin. Karena melihat hatinya. Tetapi saudaraku, akhirnya Daud tidak menyadari bahwa dia jatuh. Dia mengalami yang namanya betapa liciknya hati. Saudaraku, Daud seorang yang dekat dengan Tuhan. Apakah dia tidak tahu sesuatu yang namanya dosa? Daud tahu apa itu yang jahat. Daud tahu apa itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kembali di dalam firman Tuhan tadi, hati sedang batu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bahkan kita sendiri pun, orang yang melakukannya, tidak tahu. Tapi akhirnya saudaraku, Daud, singkat ceritanya, dia menjadi sadar. Saudaraku, Daud, dia merencanakan sesuatu yang jahat. Dia mengambil istri orang, bahkan membunuh, merencanakan sesuatu yang jahat untuk Uria, agar supaya Uria mati di medan pertempuran. Nah, ini sesuatu contoh-contoh, saya kan masih banyak lagi, saya ambil beberapa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kata licik di sini bicara tentang pandai menipu. Nah, menipu kalau kita buka lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini mengakali atau memperdayakan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang percaya tidak sadar bahwa hatinya begitu licik. Bahkan yang selanjutnya dikatakan bicara tentang menipu. Kita mungkin berkata, kapan saya menipu? Saya bukan orang penipu. Mari kita lihat. Nah, saya mencatat di sini ada beberapa: menipu Tuhan, menipu sesama, bahkan menipu diri sendiri. Kalau kita buka dalam Maliaki pasal 3 ayat 8-9, firman Tuhan berkata demikian. Bolehkah manusia menipu Elohim? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Nah, saudaraku, orang Israel berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya dia sementara menipu Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan ini di dalam kitab Maliaki 3 ini, bahwa Tuhan berkata, namun kamu menipu aku. Dalam hal persembahan, saya harap, bahkan saya percaya kita semua di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Tidak ada yang menipu Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Israel didapati Tuhan berkata, tetapi kamu menipu aku. Bolehkah manusia menipu Elohim, tetapi kamu menipu aku? Saudara, berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, saya yakin sangat banyak. Amin. Berkat Bapa Yahweh yang dicurahkan bagi kita itu sangat banyak. Hari ini kalau kita masih terpelihara, kita masih tetap ada sampai hari ini, melewati berbagai macam proses pergumulan, permasalahan, itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan tetap memberkati pekerjaan kita, itu ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi saudaraku, Israel, mereka menipu Tuhan karena tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Apa yang sesungguhnya bukan miliknya sendiri, tetapi itu milik Tuhan. Israel memakai apa yang bukan kepunyaannya. Saya kira sudah banyak kali dikotbahkan, tapi hari ini Tuhan membawa kita lagi untuk terus diperbarui, diingatkan lagi. Amin. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Israel menipu Tuhan dengan persembahan persepuluhan, dengan persembahan khusus, apa yang sebenarnya bukan
akhirnya dia tahan. Jangan menahan apa yang menjadi milik Bapa Yakub. Amin. Saya yakin kita semua ini bukan penipu-penipu. Kita ini semua orang yang takut Tuhan. Kita semua orang yang takut Tuhan. Nah saudara, itu yang terjadi. Sehingga firman Tuhan katakan, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa sudah kena kutuk, sudah kena hukuman, tapi tidak berhenti menipu. Nah ini gawat saudara. Kadang Tuhan sudah mulai ingatkan kita. Tuhan sudah mulai menegur kita. Tetapi tidak sedikit yang tidak berhenti dari perbuatannya. Nah itu yang dialami Israel. Sudah kena kutuk, sudah dimurkai, dihukum Tuhan, tetapi tidak berhenti. Nah itu kata yang kedua. Cara tentang licik, kedua pandai menipu. Nah saudara, kita mengenal juga di dalam kitab Kejadian bicara tentang ada Yakub di sana, ada Laban di sana, menipu sesama. Kita kenal Yakub menipu kakaknya Esau. Bahkan saudaraku, Yakub juga pernah kena tipu. Di dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Nah, firman Tuhan ternyata mencatat ada kisah-kisah di mana orang itu sebenarnya memiliki hati yang licik sehingga menipu. Dan Yakub pun pernah mengalaminya. Dia pun pernah kena tipu. Ceritanya waktu itu karena anak Laban ini ada dua orang, Lea dan Rahel. Lea dan Rahel. Apa ya? Kebal Rahel ya. Lea dan Rahel. Nah, tapi Yakub ini jatuh cinta, sukanya kepada Rahel. Sehingga dia berkata kepada Laban, dia katakan bahwa dia suka dengan Rahel, kalau boleh dia mau bekerja 7 tahun lamanya untuk bisa mendapatkan dia. Akhirnya Laban berkata, daripada saya berikan ke orang lain, lebih baik diberikan kepadamu. Dan akhirnya Yakub tinggal di situ bekerja selama 7 tahun. Setelah hampir selesai 7 tahun, dia ingatkan Laban, sudah hampir selesai waktunya, berikanlah Rahel kepadaku. Akhirnya dibuatkan pesta, saudaraku. Dan Yakub tidak tahu ternyata yang diberikan kepadanya waktu itu adalah Lea. Sehingga Yakub berkata bahwa kenapa engkau menipu aku? Karena memang sebenarnya tradisi di Israel, tradisi waktu itu tidak boleh memberikan yang bungsu sebelum itu menikah. Nah akhirnya Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Nah saudaraku, ini catatan firman Tuhan bahwa ada saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan betapa liciknya hati itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan sehingga menipu Tuhan, menipu sesama manusia. Kita masih ingat juga kisah Saul. Ketika dia dalam masalah, saudaraku, Samuel sudah meninggal. Akhirnya Saul datang kepada pemanggil Allah, penenung. Dia katakan, panggil Allah. Kecatatan firman Tuhan waktu itu bahwa Saul ini dia menyamar. 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-8. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenun bagiku dengan perantaran arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Nah, Saul dia menyamar supaya penenun ini tidak kenal, tidak tahu bahwa dia adalah seorang raja. Karena kalau sampai dia tahu, perempuan ini mungkin tidak akan mau meramalnya. Saudara, dan akhirnya kalau kita buka di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-12, perempuan itu berkata, ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan
suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah, Saul. Ada catatan firman Tuhan, saudaraku, ada begitu banyak. Saya ambil beberapa saja. Saul begitu licik hatinya sehingga ia menipu. Bahkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita buka juga di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat 5, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Nah saudaraku, bukan hanya menipu seseorang, tapi dalam kitab Yeremia ini berkata bahwa mereka saling menipu. Betapa liciknya hati, saling menipu, saudara. Didapati Yeremia katakan yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun yang berkata benar. Didapati mereka saling menipu, tidak ada seorang pun yang berkata benar. Bahkan mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Nah saudaraku yang kekasih Tuhan, itu yang ketiga. Yang selanjutnya saudaraku, kata licik di dalam, kalau kita buka di dalam KBBI ini, yang selanjutnya itu bicara atau mempunyai pengertian masih dalam menipu, ya, masih dalam menipu. Yang selanjutnya yang saya katakan tadi bahwa menipu diri sendiri. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tahukah kita bahwa saudara, kadang kita juga tanpa kita sadari kita menipu diri kita sendiri. Banyak orang bukan hanya menipu Tuhan, bukan hanya menipu sesamanya, tapi juga menipu dirinya sendiri. Adakah kita di antara kita yang mau menipu dirinya sendiri? Saya yakin tidak ada. Tidak ada di antara kita yang mau bahkan menipu dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yakobus 1 ayat 22 ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita kadang tidak tahu bahwa kita sementara menipu diri kita sendiri. Kalau kita hanya duduk jadi pendengar saja, kita hanya mau menjadi pendengar yang setia, kita dengarkan khotbah, kita dengarkan nasihat, kita dengarkan teguran. Selama kita tidak mau mengindahkannya, kita tidak mau melakukannya, dikatakan kamu menipu dirimu sendiri. Kamu menipu dirimu sendiri. Saudaraku, orang yang tidak mau melakukan apa yang dia dengarkan, apa yang dikatakan firman Tuhan, entah itu teguran, nasihat, didikan, maka orang itu adalah seorang penipu diri sendiri. Kita tidak mau menipu diri kita sendiri, tapi kadang kita tidak tahu. Kita terjebak dalam begitu liciknya hati. Kita tidak tahu bahwa sementara menipu diri kita sendiri, kita anggap biasa saja. Kita anggap bahwa kalau kita dengar, ya nantilah saya lakukan. Banyak orang bahkan menganggap itu suatu hal yang biasa. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa bahkan dia sendiri sementara menipu dirinya sendiri. Jangan menipu diri kita sendiri. Amin. Jangan menipu Tuhan, jangan menipu sesama, jangan menipu dirimu sendiri. Dengar apa yang dikatakan dan lakukan itu. Nah saudaraku, Yakobus 1 ayat 26, jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Orang rajin ibadah, karena saudara kita berpikir, oh saya rajin ibadah. Kita tahu bahwa saya rajin ibadah, dan kita tahu bahwa saya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kurang dalam diri saya? Soal perpuluhan seperti yang pernah dikhotbahkan bagaimana. Saya setia, beribadah saya setia, berpuasa saya
saya setia, berdoa saya setia, menyembah, baca firman Tuhan saya setia. Tapi firman Tuhan katakan, jikalau ada seorang mengabdinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Kalau kita ibadah, kita setia, berdoa, menyembah, tetapi selama kita tidak menahan, selama kita tidak mengekang mulut kita, menahan perkataan-perkataan, artinya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Selama kita tidak mengekangnya, firman Tuhan katakan ia menipu dirinya sendiri. Kadang kita tidak sadar bahwa kita terus menipu diri kita sendiri. Bayangkan saudara, kalau sudah puluhan tahun kita bertobat dan hari ini kita masih tetap tidak mengekang lidah, sudah berapa lama kita menipu diri kita sendiri? Sudah berapa lama kita mendustai diri kita sendiri, menipu diri kita sendiri? Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita tidak mengekang lidah, ia menipu diri sendiri dan sia-sialah ibadah. Hanya karena perkataan, hanya karena lidah yang tidak dikuasai, yang tidak dikekang. Hari ini Tuhan mau kita terus menguasai perkataan kita. Amin. Engkau dalam kondisi benar dan disalahkan, kuasai perkataan. Jaga lidahmu, jaga perkataanmu. Betapapun sakitnya hatimu, jaga perkataanmu. Mungkin berkatakan saya benar, tidak apa-apa. Saya dalam posisi benar, tapi firman Tuhan berkata, selama kita tidak mengekang lidah kita, walaupun kita beribadah, artinya walaupun kau dalam posisi benar, kau menipu diri sendiri dan sia-sialah ibadah. Nah itu yang selanjutnya, licik yang selanjutnya itu menipu. Yang pertama akal yang buruk, yang kedua pandai menipu. Nah yang ketiga, saudaraku, licik ini mempunyai pengertian culas. Apa itu culas? Culas ini kalau kita buka lagi dalam kamus, maka dikatakan bahwa tidak jujur, tidak lurus hati. Tidak jujur dan tidak lurus hatinya. Adakah di antara kita yang tidak jujur? Saya percaya kita semua di sini orang-orang yang jujur. Amin. Orang yang jujur. Nah, di dalam kitab suci, dalam kebenaran Tuhan juga ada mencatat kisah-kisah orang yang tidak jujur, orang yang tidak lurus hatinya. Nah, saudara, kalau kita lihat juga di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-8 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian, aku telah memperhatikan dan mendengarkan mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya, dengan mengatakan apakah yang telah kulakukan ini. Sambil berlari semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Ayat yang ke-14 dari kitab Yeremia pasal 23. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Yeremia, saudara, berkata bahwa tidak didapati di sana orang yang jujur. Tidak ada yang berkata dengan jujur. Bahkan para nabi sendiri pun, saudaraku, Yeremia katakan bahwa di kalangan nabi, para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Apa itu? Mereka berzina dan tidak ada yang berkata jujur. Tidak ada yang berkelakuan jujur. Mereka berkelakuan tidak jujur di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka, sudah firman Tuhan katakan bahwa menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Artinya kalau mereka ketemu dengan seorang pencuri, mereka tidak menegur. Kalau menguatkan berarti mendorong. Artinya bahwa dengan kata lain bahwa tidak apa-apa. Nah, ini di kalangan para nabi
Yerusalem. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Orang yang sudah berbuat jahat, mereka tidak mengatakan, mereka tidak menasihati, malah firman Tuhan katakan mereka menguatkan orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Para nabi sendiri pun tidak jujur. Jadi saudaraku, jangankan kalau kita mau lihat orang-orang yang belum bertobat itu banyak. Itu pasti. Tidak semua sih, saya yakin ada juga orang-orang yang belum kenal Tuhan yang punya sifat yang jujur. Walaupun mungkin tetap tidak ada kejujuran dalam segala hal. Artinya bahwa di kalangan orang dunia kita bisa melihat hal itu. Dan mungkin kita berpikir bahwa apakah di kalangan anak-anak Tuhan ada kita sudah lihat. Nah, bagaimana di kalangan para nabi, para pelayan Tuhan, mereka yang dipakai Tuhan, apakah ada yang tidak jujur? Ada. Yeremia mendapati, dikatakan bahwa di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mencatatkan hal ini. Betapa liciknya hati, bahkan seorang nabi pun, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak luput dari yang namanya liciknya hati. Dan seorang raja pun tidak luput dari yang namanya liciknya hati. Nabi-nabi di Yerusalem pun tidak luput dari yang namanya betapa liciknya. Ini menandakan bahwa ini bisa datang kepada siapa saja. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru, Kisah 5 ayat 3, kita tahu cerita ini bicara tentang Ananias dan Safira. Apa yang terjadi dengan mereka? Kisah 5 ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, saudaraku, tidak jujur artinya juga dengan kata lain mendustai. Sudah berdusta. Nah, saudaraku, didapati Ananias dan Safira ini ternyata tidak jujur di hadapan Tuhan. Mereka bahkan mendustai Roh Kudus. Pada waktu itu memang saudaraku sudah menjadi satu, boleh dikatakan satu kesepakatan mereka, bahwa waktu itu kalau mereka menjual hasil miliknya itu harus diserahkan semua untuk dibagi-bagikan. Nah, tetapi Ananias dan Safira ini tidak jujur. Nah, sekarang apakah mereka adalah orang yang jauh dari Tuhan? Kita tahu ini dicatat kisah jemaat mula-mula, kehidupan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Tapi Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, Kisah 5 ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Elohim. Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Mereka mendustai Tuhan. Kalau saudara sudah berjanji dengan Tuhan, lakukan itu. Amin. Kalau saudara sudah buat kesepakatan dengan Tuhan, lakukan itu. Kalau saudara sudah bernasar dengan Tuhan, lakukan itu. Karena banyak orang ketika bernasar, ketika doanya dijawab, mereka lupa apa yang menjadi janji. Betapa liciknya. Ada banyak kesaksian para mempelai-mempelai. Sudah dijanjikan ini, tapi akhirnya ketika doa dijawab, janji itu tidak muncul-muncul. Nah, begitu. Jujur saya dan istri pernah juga mengalami hal itu. Satu waktu kita diundang satu pelayanan. Ada seorang ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia minta doa untuk menjual rumahnya. Lumayan
Hasilnya untuk penjual itu hampir 1 M. Dan ibu ini berkata, kalau terjual nanti yang penting istilahnya kita ya sudah tidak kepanasan lagi lah, seperti itu. Dia tahu apa maksudnya tidak kepanasan lagi, tapi dia pernah berkata seperti itu. Singkat cerita, ketika didoakan, rumah itu terjual. Dan ibu ini sudah telepon bahwa yang menjadi bagian nanti akan segera ditransfer ke rekening. Tapi singkat cerita tidak muncul-muncul sampai hari ini. Nah, ternyata ibu itu mengalami waktu itu dia ikut pilkada, dia caleg waktu itu di satu tempat dan akhirnya dia kalah, hanya selisih 40 suara. Bayangkan, waktu dia menahan apa yang dijanjikan, ya, Tuhan buat sesuatu yang berbeda, hanya 40 suara. Nah, itu yang pernah kita alami. Nah, kita juga pernah mendengar kesaksian Pak Wakil Gembala, Pak Gembala juga mungkin akan ada hamba Tuhan yang lain, yang pelayan lainnya. Pak Yohan dulu almarhum pernah kita juga dengar kesaksiannya. Hal-hal yang pernah dilewati, sesuatu yang sebenarnya sudah jadi kesepakatan, yang sudah dijanjikan. Hari ini Tuhan ingatkan, kalau engkau sudah buat janji dengan Tuhan, jangan lupakan itu. Amin. Kita kadang terdesak dan kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan dengar doa saya akan lakukan ini, lakukan itu. Saya mau setia. Saya ingat saksian Ibu Yanti. Ibu Lydia mendoakan. Jadi waktu itu Ibu Yanti lagi sakit, Ibu Lydia doakan supaya berkata, apapun yang terjadi tetap setia. Ibu Yanti katakan, dia bersaksi di ibadah berapa minggu ya? Minggu kemarin. Ya, Ibu Yanti bilang dia langsung ingat apa yang dia janjikan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi mau setia dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau apa yang sudah kita janjikan, apa yang menjadi kesempatan kita, pegang itu. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Amin. Kita masih ingat ketika Hana, firman Tuhan katakan Tuhan menutup kandungan Hana. Kalau manusia menutup kandungan, saudara yang kasih dalam Tuhan, dokter katakan ya secara medis tidak bisa mengandung karena ada penyakit ini, penyakit atau hal-hal lain. Tapi firman Tuhan katakan Hana ini kandungannya ditutup oleh Tuhan. Tapi waktu itu Hana bernasar kepada Bapak Yakub. Kalau dia punya anak, dia musrahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan jawab doanya. Dia tidak menahan Samuel. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan Hana diberikan bukan hanya Samuel, dia mempunyai ada beberapa anak lagi setelah Samuel. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mau apa yang menjadi janji kita dengan Tuhan, lakukan itu. Jujur di hadapan Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 9, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini masih didapati juga saling mendustai. Kolose 3:9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan lagi ada yang tidak jujur di antara kita, karena kita telah menanggalkan manusia lama kita. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus HaMashiach. Amin. Kita adalah ciptaan yang baru, sudah dibaharui oleh Tuhan. Jangan lagi kenakan yang lama itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang keempat, yang ketiga tadi curang, yang keempat curang, mirip sama dengan culas tadi, tidak jujur, tidak lurus hati, tapi ada tambahan satu, yaitu tidak adil. Saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang tidak adil. Amin. Berlakulah terus adil. Nah, sekarang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya ini hati kita ini tidak terjebak dengan yang namanya kelicikan? Atau bagaimana caranya supaya hati ini tidak licik,
supaya kita bebas dari yang namanya kelicikan. Karena sadar atau tidak sadar, kadang itu ada di dalam hati kita. Kadang itu kita tidak sadari itu ada di dalam diri kita. Kadang kita, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ingin berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, supaya kita menyatakan juga saya seorang yang diurapi. Tanpa kita sadar, hati kita begitu licik. Kenapa? Karena kita ingin secara manusia kita terus mau diakui, mau dilihat. Nah, bagaimana caranya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yeremia 17 ayat 9 dan 10 firman Tuhan katakan begini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membabu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10 perhatikan. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku, liciknya hati tidak ada yang tahu. Bahkan kita sendiri mungkin tidak tahu. Tapi ayat 10 dalam Yeremia pasal 17 dikatakan, aku Yahweh menyelidiki hati, yang menguji batin. Tuhan tahu. Sehingga bagaimana caranya? Saudara, ada dua cara di sini. Yang pertama, kita harus biarkan Tuhan terus membersihkan hati kita. Amin. Biarkan Tuhan membersihkan hati kita. Tuhan harus mengorek hati kita sampai ke dalaman hati kita. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tersimpan, sudah begitu lamanya, biarkan Tuhan membersihkannya. Amin. Karena Tuhan yang tahu. Kita bahkan sendiri kita tidak tahu, tidak kenal, tapi Tuhan tahu. Sampai ke dalam hatimu yang paling dalam, Tuhan tahu. Aku Yahweh menyelidiki hati, jadi biarkan Dia membersihkan. Caranya yang pertama, biarkan Bapa Yahweh membersihkan hatimu. Lewat teguran, lewat didikan, lewat nasihat. Dan di dalam firman Tuhan, Tuhan selalu pakai. Ada yang namanya Rasul, Nabi, penginjil, guru, gembala, lewat karunia-karunia Roh Kudus. Jadi Tuhan mau bersihkan lewat kelima jabatan, lewat karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam pelayanan. Nah, di dalam pelayanan itu dikaruniakan di sana ada 5 jabatan dan ada karunia-karunia Roh Kudus di sana. Amin. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Hamasiah. Jadi rasul, nabi, penginjil, guru, gembala, tugasnya apa di sana? Mereka diperlengkapi, diberikan jawatan itu untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Hamasiah. Nah, kita ini adalah tubuh Hamasiah. Amin. Dan kelima jawatan ini ditempatkan, diberikan Tuhan dalam pelayanan untuk membangun tubuh Hamasiah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres, itu Tuhan pakai kelima jawatan ini untuk membersihkan. Amin. Makanya kalau kita dengar ada orang dipakai jawatan nabi, rasul, penginjil, guru, gembala. Kalau gembala sih sifatnya terus berangkul. Nabi berkata dengan begitu keras, tidak ada yang disembunyikan. Rasul-rasul pun demikian, pemberita-pemberita Injil, penginjil pun demikian. Pengajar-pengajar berbicara dengan terus terang. Semua untuk membangun tubuh Hamasiah. Amin. Jadi di tengah pelayanan, kalau kita ingin lepas, tidak terjebak
dengan yang namanya kelicikan hati. Biarkan Tuhan membersihkan diri kita lewat hal ini. Kelima, jawaban yang berlaku. Makanya apakah itu datang dengan begitu keras? Tuhan melawat kita, Tuhan menegur saudara dan saya. Terima itu. Amin. Kadang kita berusaha untuk memproteksi, untuk membuat suatu tembok agar supaya tidak masuk dalam hati kita. Kita berusaha memagari hati kita. Tapi hari ini Tuhan inginkan, jangan pagari, jangan engkau buat tembok. Biarkan Tuhan membersihkan hati. Tidak apa-apa. Orang tahu kesalahanmu, tidak apa-apa. Amin. Tuhan mau kita jadi baik. Orang tahu kelicikan hati kita, tidak apa-apa. Kalau Tuhan mau membukanya, kalau Tuhan mau mengorek itu, kalau Tuhan mau membersihkan itu. Kadang kita malu. Karena manusia kan kita malu. Loh, jangan sampai orang tahu kita kesalahan. Tapi hari ini, kalau Tuhan membersihkan, relakan hati kita. Amin. Biarkan itu. Kenapa kita malu? Itu sesuatu yang harus disingkirkan. Itu sesuatu yang harus dibuang. Kadang kita malu dengan masa lalu kita. Jangan sampai orang tahu dengan masa lalu kita. Kalau itu masa lalu yang harus dibuang, jangan engkau malu. Tuhan mau membersihkan itu dalam hati kita. Amin. Saudaraku, 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Elohim, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Kadang kita berpikir kalau yang namanya membangun berarti bukan meruntuhkan. Yang namanya membangun, saudaraku, berarti saudara tidak menghancurkan. Saudaraku, kalau kita belajar firman Tuhan, sang penjunan, dia mau membentuk bencana yang indah. Kalau dia dapati belum indah, dihancurkan. Tuhan tidak akan membangun sesuatu yang dari awalnya salah, dasarnya salah, dan mulai dibangun. Kalau sesuatu yang dasarnya salah, walaupun di atasnya kebaikan, itu pasti akan runtuh. Nah, saudaraku, membangun di sini artinya sesuatu yang tidak benar harus disingkirkan dulu dan mulai dibangun sesuatu yang benar. Amin. Dibangun sesuatu yang benar. Disingkirkan dulu sesuatu yang tidak benar. Nah, Tuhan pakai karunia-karunia Roh Kudus dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Di sana ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja. Tidak heran bahkan saudara kita seringkali ditemplak. Entah itu penglihatan, nubuatan, hikmat. Kita seringkali ditemplak. Tapi semua itu untuk membangun. Amin. Semuanya itu untuk membangun. Semua itu untuk membangun kita. Karena itu Roh Kudus terus mau pakai itu untuk kita semua. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadang Tuhan harus mendidik kita, harus menegur kita dengan keras. Karena Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan tahu persis hati kita. Amsal pasal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Saudara, kadang kita berpikir saya masih dalam jalur yang benar, saya tidak tinggalkan Tuhan, saya masih beribadah. Tapi ketika hatimu sudah menyimpang, ketika hatimu tidak lagi dengan Tuhan, kau sudah meninggalkan jalan itu. Dan firman Tuhan katakan, didikan yang keras bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Kadang Tuhan harus mendidik kita dengan keras. Tuhan harus mendidik kita dengan keras supaya apa?
hati kita bersih. Amin. Maukah Tuhan mendidik kita walaupun dengan keras? Kadang kita berpikir saya tidak mampu, Tuhan mau melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Amin. Tuhan mau melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Kadang Tuhan harus didik saudara dan saya dengan keras. Markus 8 ayat 33, maka berpalinglah Yesua dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika Yesua mulai menceritakan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi nanti baginya, Petrus menahan Yesua, kalau boleh jangan. Apa yang Yesua katakan? Enyahlah iblis. Dia katakan kepada Petrus. Saya buka dalam terjemahan ILT, sama dalam King James Version juga sama dikatakan setan. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menegur Petrus dengan keras. Kenapa? Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Dia berpikir, Tuhan jangan, kalau boleh hindari. Padahal itulah misi Yesus datang untuk penyelamatan, untuk membayar lunas setiap dosa. Tapi Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Secara manusia, Petrus baik. Saudara bertemu dengan orang yang ingin saudara tidak celaka, orang itu pasti baik. Amin. Secara manusia, Petrus itu menurut pikiran dia sendiri itu baik, mau menghalangi supaya Yesua tidak mati, tidak dihukum, itu baik. Tetapi apa Yesus katakan? Enyahlah iblis. Memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Yesus harus menegur Petrus dengan keras. Adakah Tuhan pernah berkata kita iblis? Kadang kita baru dikatakan bertobat, betapa hati kita sudah sakit, betapa hati kita merontak, betapa hati kita tidak menerima. Petrus, Tuhan Yesus katakan iblis, tapi Petrus tidak merontak. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya saudaraku, Markus 14 ayat 30, ini masih tentang kisah Petrus. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Nah saudara, kisah ini ketika Yesus berkata bahwa anak manusia itu akan diserahkan, saudara, Petrus dengan tegas sekali dia berkata bahwa dia akan tetap bersama-sama dengan Yesus. Bahkan kalau yang lain lari, dia tidak. Kalau perlu mati bersama-sama dengan Yesus. Petrus bicara dari dalam hatinya. Apakah Petrus bicara asal-asalan? Dia bicara kalau perlu mati dengan Tuhan. Kalau yang lain lari, saya tidak akan lari. Tapi Yesus mengenal hatinya. Kedalaman hatinya yang paling dalam, Yesus tahu. Makanya Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu yang terjadi. Petrus berpikir bahwa saya bisa, saya akan tetap bersama dengan Tuhan. Tapi dia tidak tahu kedalaman hatinya. Dia tidak tahu, bahkan dia tidak kenal persis hatinya yang paling dalam. Buktinya dia lari. Bukan dia yang lari, bukan hanya lari, dia menyangkal. Bukan hanya menyangkal, dia mengutuki.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesua tahu hatinya yang paling dalam. Amin. Tuhan kadang harus menegur hati kita dengan keras. Kita mungkin berkata, saya tidak seperti itu, tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan mau bereskan, mau bersihkan hati kita. Kalau Tuhan menegur, terima. Kadang Tuhan melawat kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita berkata, Tuhan saya sudah sungguh-sungguh. Tuhan tahu hatimu. Amin. Tuhan tahu. Tambahkan lagi kesungguhan hatimu. Nah saudaraku, itu yang terjadi saudara kepada Petrus. Tuhan melawat dia. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya Petrus, sehingga dia harus berkata demikian. Sehingga ketika Yesua bangkit, ketika dia menjumpai murid-muridnya, apa yang dia katakan kepada Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang Petrus katakan? Iya Tuhan, aku mengasihi. Engkau tahu aku mengasihi kamu. Dua kali Yesus katakan, gembalakanlah domba-domba. Kedua kali lagi Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus katakan, Tuhan tahu, karena Tuhan Maha tahu. Aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Ketiga kalinya lagi Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Waktu itu Petrus sadar. Dia menangis. Dia ingat apa yang Tuhan katakan. Dia tahu bahwa Tuhan kenal hatinya. Sehingga Tuhan katakan, gembalakanlah domba-domba. Tuhan mencari sesuatu yang memang dari dalam hati kita. Amin. Yesus harus bertanya sampai 3 kali, berulang-ulang tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Supaya Petrus benar-benar berbicara dari dalam hatinya yang tulus, dari kedalaman hatinya. Petrus harus jujur. Kadang kita tidak berkata jujur dengan Tuhan. Kita berkata iya, tetapi padahal tindakannya tidak ada. Kita berkata iya, kita berkata aku mengasihi Tuhan. Realitanya tidak seperti itu. Yesus harus bertanya terus terang sampai Petrus berkata dengan jujur. Kadang Tuhan harus terus bertanya kepada kita sampai kita berkata dengan jujur. Artinya sesuatu yang kita ucapkan itu memang jujur kita akan lakukan. Bukan hanya kita asal ngomong saja, bukan hanya kita asal bicara saja. Yesus mau mencari perkataan yang jujur. Amin. Yesus bertanya kepada Petrus supaya dia bicara dengan jujur. Karena Tuhan sudah tahu hatinya. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Yahweh. Dan Nathan berkata kepada Daud, Yahweh telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ketika Daud jatuh dalam dosa, Uria mati, diambil istrinya. Nathan dipakai Tuhan untuk menegur Daud. Dan waktu itu Daud sadar. Dia sadar akan kesalahannya. Tuhan harus menegur dia dengan begitu keras sampai dia harus kehilangan anaknya. Tuhan menegur dia dengan begitu keras hanya untuk supaya dia sadar. Tuhan pakai Nabi Nathan supaya Daud menjadi sadar. Mazmur 51 ayat 1 sampai 19. Ini adalah perkataan Daud sendiri. Ini adalah doa Daud, pengakuan dosanya di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan di dalam ayat ini dia katakan, jangan ambil rohmu daripadaku, tahirkanlah hatiku. Daud sadar bahwa hatinya begitu licik dengan Tuhan. Daud sadar bahwa memang dia seorang yang berdoa, seorang yang suka menyembah. Tetapi dia tahu ketika Nathan datang menegur dia, dia tahu hatinya licik di hadapan Tuhan. Sehingga dia berkata, kalau saudara dapati baca Mazmur 51 ayat 1 sampai 19,
Dia berkata, tahirkanlah hatiku ini ya Tuhan, kasihanilah aku. Dan dikatakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan, Daud itu sesuatu yang berharga. Dia sadar, kalau Tuhan datang menegur kita, relakan hati kita. Amin. Biarkan Tuhan membersihkan hati kita. Biarkan Bapa Yahweh membersihkan hati kita sepenuhnya, karena Dia yang tahu hati kita. Jangan malu ketika Tuhan menegurmu, ketika Tuhan menasihatimu. Bahkan kalau orang tahu kesalahanmu, relakan hatimu. Tuhan mau bersihkan hati kita. Yang kedua, saudaraku, caranya supaya kita tidak terjebak dengan namanya liciknya hati, atau lepas dari yang namanya kelicikan hati. Amsal 4 ayat 23 ini firman Tuhan yang sudah jadi ayat hafalan bagi kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tuhan bersihkan hati saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah bersihkan, tugas kita jaga hati. Amin. Tugas kita adalah bagaimana kita terus menjaga hati kita. Nah, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9, ini untuk orang muda, tapi saya ingin juga berlaku untuk kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita menjaganya? Jagalah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jagalah sesuai dengan firman Tuhan. Firman Bapa Yahweh yang harus menguasai hati kita, bukan keinginan kita sendiri, bukan kemauan kita sendiri, bukan apa yang menjadi ego kita sendiri, tapi biar firman Tuhan yang menguasai hati kita. Saudara, tahukah kita kadang sesuatu yang diinginkan Tuhan itu bertentangan dengan keinginan hati kita? Dalam kondisi ini kita harus tetap menjaga hati kita. Amin. Jaga hatimu sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Saudaraku yang selanjutnya, Mazmur 119 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Cari Tuhan itu dengan segenap hati kita. Amin. Banyak kali sudah dikhotbahkan. Kemarin juga kalau tidak salah Ibu Lydia sempat menyinggung hal itu. Cari Tuhan dengan segenap hati kita. Mulai biasakan diri untuk datang kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Bagaimana sih dengan segenap hati? Saudara, kalau orang cari Tuhan dengan segenap hati, dia mau berikan untuk Tuhan itu tidak asal-asalan saja. Amin. Dia tidak akan asal-asalan saja memuji Tuhan. Dia tidak akan asal-asalan saja berdoa. Tidak asal-asalan saja menyembah. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dia akan bersungguh-sungguh dan mau melakukan itu dengan penuh kesungguhan hati. Dia tidak akan pernah mempersembahkan satu korban yang hanya asal-asalan saja. Kalau kamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari Dia dengan segenap hati. Kau memuji Dia, jangan hanya sekedar memuji. Amin. Engkau memuji Dia, jangan hanya sekedar memuji. Engkau menyembah Dia, jangan hanya sekedar engkau menyembah. Engkau berdoa, jangan hanya sekedar berdoa. Para mempelai banyak kali menasihatkan, mengingatkan, kalau engkau melayani dengan sungguh-sungguh. Engkau yang memimpin pujian, pimpin pujian dengan sungguh-sungguh. Main musik dengan sungguh-sungguh. Pegang proyektor, lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan engkau yang menjalankan kantor persembahan ini, lakukan dengan sungguh-sungguh. Engkau yang menari rebana, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Bahkan kita semua jemaat Tuhan yang beribadah dengan segenap hati, lakukan dengan segenap hatimu. Amin.
Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kadang saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Kadang sampai kita tidak bisa lagi kenal hati kita yang paling dalam. Kenapa saudaraku? Karena kita tidak pernah segenap hati mencari Tuhan. Karena kita tidak pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sampai kita tidak tahu kalau hati ini begitu licik sekali. Tapi Tuhan mau kita cari Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan mau kita dengan segenap hati. Latih diri kita saat ini. Mulai kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Simpan janji Tuhan di dalam hati kita. Amin. Mulailah tahu apa yang menjadi janji Tuhan bagimu. Simpan itu di dalam hati. Hati ini bukan tempat menyimpan hal-hal yang dunia. Hati ini tempat menyimpan janji Tuhan. Amin. Hati ini bukan tempat menyimpan kemarahan, bukan tempat menyimpan iri hati, kesombongan, tapi hati ini tempat menyimpan janji Bapa Yahweh Elohim. Kau bisa menjaga hatimu dengan waspada dan menaruh janji itu di dalam hati. Kalau ada janji Tuhan di dalam hatimu, saudaraku, saya yakin bahwa hatimu akan terus tulus di hadapan Tuhan. Engkau akan bekerja untuk Tuhan karena ada janji di dalam hatimu. Hatimu akan terus menyenangkan Tuhan karena ada janjinya di dalam hatimu. Hatimu akan terus bersuka kepada Tuhan karena ada janjinya di dalam hatimu. Engkau akan terus memuji Tuhan di tengah kesukaran karena ada janji Tuhan di dalam hatimu. Engkau akan terus kuat berlari, tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati karena ada janji Tuhan di dalam hati kita. Mulai perbanyak janji Tuhan di dalam hati kita. Jangan hanya taruh di akal pikiran kita, taruh di dalam hati kita. Amin. Jangan hanya sekedar kita tahu Tuhan sudah janjikan ini. Jangan hanya sekedar kita tahu di logika kita, taruh di akal pikiran kita, sehingga kita hanya sekedar tahu bahwa Tuhan punya banyak janji. Ditaruh di dalam hatimu. Amin. Agar supaya janjinya itu akan terus berbicara di dalam hatimu. Engkau akan terus segenap hati tulus. Engkau akan terus beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Engkau terus akan terus mengasihi. Engkau terus akan berbuat baik walaupun di tengah kondisi kesulitan, karena janji itu dalam hatimu. Apakah itu janji keselamatan? Apakah itu janji pemeliharaan Tuhan di dunia ini? Apakah itu janji berkat-berkat secara jasmani maupun rohani? Harus semua itu di dalam hatimu. Amin. Tuhan katakan dari semua yang Dia janjikan, tidak ada satupun yang tidak akan dipenuhi. Dia akan memenuhi semuanya. Hari ini Tuhan mau kita bereskan hati kita, bersihkan hati kita, relakan hati kita untuk terus Tuhan mau bersihkan. Sadari bahwa kadang kita begitu liciknya hati kita, dan biarkan Tuhan mau bereskan itu. Tuhan mau bersihkan, walaupun harus ditegur dengan keras, walaupun harus dinasihati dengan keras, walaupun harus menerima pukulan. Tapi relakan hati kita, jagai hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan taruh terus dalam hati kita janji Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Jaga itu hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Biarlah kebenaran Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi saudara dan saya hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan hati yang baru bagi kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu saat ini bagi kami. Kami bersyukur Engkau melawat setiap kami dengan kebenaran-Mu. Meteraikan, sempurnakan itu bagi kami. Ukir dalam roh hati kami.
taruh kekuatan kemampuan bagi kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapak Yahweh, kami akan menyembah Bapak di dalam roh dan kebenaran. Ambil alih penyembahan kami, urapi mempelai-Mu, Roh Kudus beracara di tempat ini. Setan roh jahat coba mengganggu menghalangi penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami ikat, patahkan, hancurkan, singkirkan semuanya. Ambil alih penyembahan kami Tuhan, biar menyatu dengan penyembahan di sorga. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Wakil Gembala untuk nanti penyembahan.